Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah. Kami kelompok 2 dari semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Budaya Lahan Kering Pariwisata dan Kepulauan, dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Arianto, SPMB. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam tugas dengan judul materi, yaitu Sejarah Peternakan. Peternakan dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika manusia mulai berpindah dari cara hidup berburu dan meramu ke pertanian dan pemeliharaan hewan. Hewan seperti domba, sapi, kambing, dan babi menjadi ternak pertama yang didomestikasi. Proses ini melibatkan pemilihan hewan dan sifat-sifat yang diinginkan, seperti ukuran dan produktivitas. Dengan adanya peternakan, masyarakat mulai menetap dan membangun permukiman. Peternakan menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan masyarakat agraris, memungkinkan pertumbuhan populasi dan pengembangan budaya. Seiring berjalannya waktu, teknologi dalam peternakan berkembang. Teknik pemeliharaan, pengolahan pakan, dan kesehatan hewan semakin baik, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Peternakan menjadi komponen penting dalam ekonomi, menyediakan sumber pangan, bahan baku, dan lapangan pekerjaan. Produk peternakan seperti daging, susu, dan wool menjadi komoditas perdagangan yang signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan terkait peternakan seperti emisi gas rumah kaca dan pengembangan sumber daya semakin mendapat perhatian. Praktik berkelanjutan menjadi fokus utama untuk menjaga kesehatan ekosistem. Peternakan juga berperan dalam budaya dan tradisi masyarakat. Banyak komunitas memiliki ritual dan praktik sosial yang berkaitan dengan hewan ternak. Sejarah peternakan di Indonesia telah mengalami perkembangan panjang sejak zaman prakolonial hingga masa modern. Dari Indonesia sendiri telah dirangkum sekitar pada zaman prasejarah. Yang pertama, zaman prasejarah ini peternakan di Indonesia dimulai pada ketika manusia pertama kali mendomestikasi hewan liar seperti babi hutan, ayam hutan, dan juga sapi liar. Hewan-hewan ini dikembangbiakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, bahan material, dan juga upacara adat. Yang kedua, pada masa prakolonial, peternakan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Nusantara telah mengenal beternak kerbau, sapi, ayam, dan babi sebagai bagian dari kehidupan agraris. Relief di Candi Borobudur pada abad ke-8 menggambarkan aktivitas peternakan yang menunjukkan pentingnya hewan ternak dalam kehidupan masyarakat kala itu. Setelah masa prakolonial, terdapat juga masa kolonial Belanda. Pada masa ini terjadi sekitar abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Terjadi perubahan signifikan dalam sistem peternakan di Indonesia. Yang pertama, pengenalan berbagai jenis sapi perah dan sapi potong di Eropa. Yang kedua, pembangunan infrastruktur peternakan modern pertama di Jawa. Yang keempat, masa kemerdekaan. Pada masa ini setelah kemerdekaan, Indonesia mulai mengembangkan sistem peternakan nasional. Yang pertama, pada tahun
peternakan di NTT. Yang pertama, awal masuk ternak ke NTT. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905, pemerintah kolonial mendirikan BVD yang bertugas mengelola peternakan sebagai bagian dari Departemen Pertanian. Pada tahun 1912, sapi Bali pertama kali didatangkan ke Pulau Timor, diikuti oleh sapi Ongole yang diperkenalkan pada tahun 1914 di Pulau Sumba. Program organisasi dimulai pada tahun 1911. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sapi lokal dengan mendatangkan sapi Ongole dari India. Sapi Ongole kemudian menjadi ciri khas Pulau Sumba dan dikenal dengan merek dagang Sumba Ongole atau SO. Yang kedua, perkembangan peternakan di era modern tahun 1970 sampai 1990. NTT menjadi salah satu pusat peternakan sapi potong di Indonesia. Pada periode ini, dua perusahaan besar, PT Timor Leste Livestock Company atau Timlico dan proyek pertanian terpadu di Besipai beroperasi untuk meningkatkan produksi daging sapi, ekspor daging sapi. Pada tahun 1960-an, NTT sempat mengekspor daging sapi ke Hong Kong dan Singapura. Namun populasi sapi mengalami penurunan drastis hingga tahun 2009. Yang ketiga, kondisi terkini dan upaya pengembangan. Potensi peternakan. Saat ini di NTT memiliki sekitar 900.000 ekor sapi potong yang tersebar di 21 kabupaten. Gubernur NTT telah berupaya menarik perhatian investor untuk mengembalikan NTT sebagai gudang sapi nasional. Secara keseluruhan, sejarah peternakan di NTT menunjukkan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan tantangan dan peluang untuk mengembangkan sektor pertanian dan peternakan yang lebih baik. Peran peternakan bagi perkembangan ekonomi NTT. Peternakan memiliki peran penting dalam meningkatkan pertahanan ekonomi di daerah Nusa Tenggara Timur melalui beberapa cara. Yang pertama, sumber pendapatan. Peternakan menyediakan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal dengan meningkatkan produksi ternak. Peternak dapat meningkatkan pendapatan mereka yang berdampak positif pada ekonomi lokal. Yang kedua, ketahanan pangan. Peternakan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama daging, susu, dan telur. Dengan meningkatkan produksi ternak, NTT dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Sektor peternakan membuka peluang kerja baik di tingkat peternakan kecil maupun dalam industri pengolahan dan distribusi produk hewan. Yang keempat, diversifikasi ekonomi. Peternakan dapat menjadi alternatif usaha bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Dengan ini penting untuk mengurangi resiko ekonomi. Oke baik, sekarang yang kelima. Yang kelima ada pengembangan produk lokal. Peningkatan peternakan dapat memicu pengembangan produk lokal seperti olahan daging dan produk susu yang dapat dipasarkan baik di dalam maupun luar daerah. Yang keenam, penguatan komunitas. Kegiatan peternakan sering melibatkan kerjasama antar peternak yang dapat memperkuat ikatan sosial dan kerjasama dalam komunitas. Yang ketujuh, ada keberlanjutan lingkungan. Praktik peternakan yang baik dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Misalnya, melalui pemeliharaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat bertanggung jawab dengan memanfaatkan potensi peternakan secara optimal. Nusa Tenggara Timur dapat memperkuat pertahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan sejarah peternakan. Jadi kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa sejarah peternakan sudah terbentuk pada zaman prasejarah. Hal ini dapat kita lihat dan dapat kita amati bahwa interaksi manusia pada saat itu berfokus pada bidang peternakan. Mereka memelihara hewan pada zaman tersebut. Kemudian masuknya peternakan dalam wilayah NTT ini dibawa oleh pemerintahan Belanda. Mereka menjajah Indonesia kemudian membawa peternakan dikenalkan di wilayah NTT. Kemudian sering berjalannya waktu teman-teman, peternakan sendiri mengalami inovasi
karena sudah berkolaborasi dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, maupun teknologi. Mereka berinovasi dengan adanya pelatihan, pendidikan yang dimana membawa peternakan ke arah yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.